Kali ini kami akan mencoba membahas sebuah film yang berjudul Snowpiercer. Film ini rilis pada tanggal 29 Juli tahun 2013. Film ini menceritakan tentang keadaan bumi yang telah membeku akibat dari pendingin buatan yang disebut CW7 yang ditembakkan ke atmosfer bumi sebagai bentuk solusi atas permasalahan pemanasan global yang sedang dialami umat manusia pada saat itu. Setelah pendingin buatan itu ditembakkan ke atmosfer bumi, seketika itu juga, suhu pada bumi menurun drastis dalam satu hari sehingga membuat keberlangsungan kehidupan di muka bumi menjadi terancam, dan hanya menyisakan beberapa dari mereka yang berhasil selamat dari peristiwa tersebut. Untuk mempertahankan populasi kehidupan yang ada, seseorang bernama Wilford menciptakan sebuah lokomotif yang mereka sebut dengan kereta kehidupan. Kereta ini mempunyai mesin yang abadi, serta tidak pernah berhenti dan terus berjalan selama bertahun-tahun di atas dunia dan tahan dalam menghadapi cuaca ekstrim apapun, sebagai rumah dan tempat tinggal umat manusia untuk bertahan hidup dari pembekuan yang dialami bumi. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita saksikan dan selamat menonton. Film beralih pada kehidupan manusia yang berada di gerbong terakhir kereta api. Kehidupan di gerbong ini digambarkan sebagai tempat yang tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Kehidupan manusia di gerbong terakhir ini sangat berbeda dari kehidupan manusia yang berada di gerbong depan. Mereka bagaikan rakyat jelata yang hidupnya jauh dari kata kebebasan. Tidak ada makanan apapun di gerbong terakhir ini, selain makanan yang berbentuk seperti agar yang diberikan petugas saat memeriksa jumlah mereka setiap harinya. Suatu hari petugas bersenjata datang dan membawa paksa anak-anak yang memiliki ukuran tubuh yang telah ditentukan, sebagai bentuk tugas dari perintah orang-orang yang ada di gerbong depan. Melihat hal ini, mereka yang berada di gerbong terakhir marah dan melawan. Tetapi kekuatan mereka tidak sebanding, karena setiap para petugas membawa sebuah senjata. Dan hanya bisa melihat anak tersebut dibawa oleh petugas. Karena tidak tahan akibat ulah dari petugas bersenjata tersebut, manusia yang berada di gerbong terakhir akhirnya ingin membuat suatu revolusi. Mereka pun mulai menyusun strategi dengan tujuan bisa sampai ke gerbong paling depan dan menguasai kereta api yang tak berhenti ini dari tangan Wilford. Tetapi, untuk bisa tiba di gerbong depan, mereka sangat memerlukan bantuan dari seseorang yang berada di gerbong penjara, yang bisa membuka setiap pintu-pintu gerbang di kereta kehidupan ini. Untuk bisa sampai ke gerbong penjara, mereka harus melewati gerbong karantina terlebih dahulu. Mereka pun mulai menyusun rencana dan strategi agar mereka bisa melewati gerbong karantina dan sampai ke gerbong penjara, supaya dapat bertemu orang tersebut. Orang-orang gerbong terakhir pun mulai mengumpulkan drum-drum besi yang sedang mereka satukan untuk membuat pintu agar tetap bisa terbuka. Saat mereka telah menyusun rencana, petugas bersenjata pun datang untuk memeriksa mereka. Dan disinilah revolusi penyerangan itu terjadi. Orang-orang yang berada di gerbong terakhir, akhirnya menyerang dan melawan para petugas serta mendorong drum-drum besi yang mereka satukan tadi ke arah pintu gerbang hingga membuat gerbang karantina dan gerbong penjara berhasil terbuka. Akhirnya mereka pun bertemu dengan orang yang mereka cari tadi. Ternyata orang tersebut tidaklah sendirian. Dia juga mempunyai seorang anak perempuan. Kesepakatan di antara mereka pun terjadi. Mereka akan memberi 2 buah batu yang mereka sebut kronol yang bisa menyebabkan halusinasi seperti narkoba, untuk setiap pintu gerbang yang berhasil dibuka oleh orang tersebut. Pintu pertama pun berhasil dibuka oleh orang tersebut dan memberikan mereka 2 batu kronol. Mereka terkejut karena tidak ada satupun orang di dalamnya, hanya menyisakan bekas makanan dan tempat tidur kosong. Sesaat setelah mereka memeriksa ruangan di gerbong ini, mereka dikejutkan dengan kilauan cahaya yang berasal dari luar jendela kereta kehidupan ini. Di sini mereka menyaksikan keadaan bumi yang pernah mereka tinggali dulu masih tetap membeku dan tidak ada satupun kehidupan yang dapat bertahan. Mereka pun akhirnya kembali membuka pintu gerbong selanjutnya. Pintu pun akhirnya terbuka, dan memberikan mereka 2 batu kronol itu kembali. Ternyata gerbong ini merupakan tempat memproduksi makanan yang mereka konsumsi setiap harinya. Mereka pun senang dan melahap semua makanan yang berada di depannya. Di tengah-tengah memeriksa gerbong tempat memproduksi makanan ini, mereka dikejutkan dengan bahan baku dari makanan yang ternyata berasal dari serangga-serangga seperti kecoa. Dan membuat mereka semakin marah. Mereka pun akhirnya mencoba membuka pintu gerbang selanjutnya. Sebelum membuka pintu gerbang, salah satu dari mereka mengatakan bahwa setelah gerbang ini akan ada gerbong suplai air. Mengingatkan hal ini mereka pun jadi bersemangat. Karena jika mereka menguasai gerbong tersebut, maka mereka bisa memenangkan negosiasi dengan Wilford sebagai penguasa dan pencipta dari kereta kehidupan ini.
Mereka pun kembali membuka pintu gerbang tersebut dan 2 batu kronol kembali diberikan. Setelah pintu gerbang terbuka, ternyata gerbang tersebut bukanlah gerbong suplai air yang mereka harapkan. Gerbong ini merupakan gerbong yang berisikan para pembantai bertopeng yang memegang senjata, yang ditugaskan untuk melindungi gerbong suplai air. Pertempuran pun tak terelakkan terjadi antara mereka. Akibat dari pertempuran ini, banyak dari nyawa manusia gerbong terakhir yang kehilangan rekan-rekannya. Kemenangan pun berada di pihak orang-orang gerbong terakhir dan berhasil menyandera seseorang menteri, lalu memaksanya untuk membawa mereka ke hadapan Wilford. Akhirnya mereka pun tiba di gerbong suplai air untuk beristirahat dan membersihkan diri dari kotoran dan darah bekas pertempuran sebelumnya. Setelah beristirahat dan tidur di malam hari, keesokan harinya mereka pun bersiap-siap untuk melakukan misi mereka. Dan kali ini mereka hanya mengutus 6 orang untuk menjalankan aksinya, yaitu Curtis, Edgar, Gray, Nam, Yona dan seorang pria yang bernama Andy. Gerbang selanjutnya pun berhasil dibuka oleh mereka. Mereka pun keheranan melihat sesuatu yang terdapat di gerbong ini. Ternyata gerbong ini merupakan sebuah tempat sistem ekologi yang mereka gunakan untuk mempertahankan keseimbangan kehidupan yang berada di kereta kehidupan ini. Setelah sekian lamanya bertahun-tahun terkurung di kereta kehidupan, akhirnya mereka kembali melihat seperti apa itu tanah, tanaman dan akuarium raksasa serta daging-daging segar dari hewan yang akan digunakan untuk menyuplai makanan ke gerbong depan. Lalu mereka pun mencoba mencicipi makanan yang ada di gerbong tersebut dan memaksa menteri yang mereka sandera tadi untuk memakan makanan yang biasanya mereka makan. Setelah selesai mencicipi makanan, mereka pun bergerak lagi ke arah gerbong selanjutnya. Pintu gerbong pun akhirnya kembali terbuka. Mereka melihat anak-anak kecil dan seorang guru yang sedang melakukan kegiatan belajar. Menteri yang mereka sandera tadi menjelaskan bahwa gerbong ini dipergunakan sebagai tempat pendidikan. Di sini mereka melihat bahwa anak-anak tersebut dicuci otaknya untuk patuh terhadap Wilford yang telah menciptakan kereta kehidupan ini dan mentaati aturannya. Lalu sang guru pun menyalakan sebuah televisi yang menceritakan tentang siapa itu Wilford. Dia menjelaskan bahwa Wilford merupakan seseorang yang telah menciptakan kereta kehidupan yang mempunyai mesin abadi. Rel kereta kehidupan ini telah melintas sepanjang 438.000 km dan terhubung menjadi satu di atas dunia serta tahan dalam menghadapi cuaca ekstrim apapun. Sang guru pun juga menjelaskan nasib orang-orang dari gerbong belakang yang mencoba menghentikan kereta kehidupan ini 15 tahun lalu yang akhirnya membeku setelah mencoba keluar dari kereta kehidupan. Tak lama setelah itu datanglah seorang pria berkepala botak yang sedang membagikan telur-telur kepada mereka dan orang-orang yang berada di gerbong terakhir. Mereka pun dikejutkan oleh tindakan dari orang berkepala botak tadi dan sang guru yang mengeluarkan senjata lalu menembaki mereka yang ada di hadapannya. Sang guru pun berhasil dilumpuhkan. Dan mereka menyaksikan pemandangan pembantaian orang-orang yang berada di gerbong terakhir yang mereka lihat di rekaman televisi. Hal ini membuat Curtis marah dan mulai menembaki menteri yang mereka sandera tadi, lalu menjalankan aksinya kembali untuk sampai ke gerbong depan. Akibat dari peristiwa penembakan tadi, kini jumlah mereka hanya berlima. Mereka berhasil memasuki dan melewati gerbong selanjutnya. Sesaat mereka sedang melewati gerbong ini, mereka melihat kehidupan manusia yang berbeda dari kehidupan manusia di gerbong terakhir. Di sana orang-orang bisa menikmati kopi, fasilitas kesehatan, pakaian yang layak, perawatan tubuh, serta bar yang mereka gunakan untuk bersantai menikmati hidup. Pada saat yang bersamaan, petugas bersenjata datang dan mengetahui bahwa mereka telah berhasil melewati beberapa pintu gerbang dari gerbong pendidikan. Baku tembak pun terjadi. Peluru yang berasal dari petugas berhasil membuat kaca jendela kereta berlubang. Nam yang menyaksikan kejadian itu pun melihat partikel salju yang masuk dari lubang jendela yang berasal dari peluru tembakan. Petugas bersenjata pun bergegas mengejari mereka yang telah sampai di gerbong selanjutnya. Pertempuran pun terjadi lagi. Mereka kembali melawan petugas dan berhasil mengalahkannya. Akibat dari pertempuran tadi mereka harus kehilangan 2 rekannya, yaitu Gray dan Tanya. Karena hampir sampai di gerbong paling depan yang merupakan tempat tinggal Wilford, mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Gerbang demi gerbang pun mereka lewati. Di sana mereka melihat orang-orang yang sedang berpesta dan sedang mabuk karena menghisap kronol. Tak lama kemudian sampailah mereka di salah satu gerbong yang merupakan tempat berjalannya mesin dari kereta kehidupan ini. Gerbong ini merupakan satu gerbong sebelum sampai ke tempat Wilford sang pencipta kereta kehidupan berada. Curtis meminta Nam untuk membukakan pintu gerbong tempat Wilford berada.
Tetapi Nam menolak membuka pintu tersebut dan berniat untuk membuka pintu lainnya. Nam mengatakan bahwa pintu yang ingin dibukanya merupakan sebuah pintu keluar dari kereta kehidupan ini. Nam coba meyakinkan kepada Curtis bahwa es yang telah membuat bumi membeku kini telah mencair dan dia yakin bahwa bumi bisa mendukung kehidupan dan bertahan hidup di luar sana. Karena setiap tahun dia memeriksa keluar jendela dan melihat reruntuhan pesawat di bawah salju. Dia mengatakan, selama 10 tahun ekor pesawat hampir tak terlihat. Tapi sekarang dia bisa melihat ekor dan badan dari pesawat yang berada di bawah salju tersebut. Curtis yang mendengarkan perkataan itu pun menduga bahwa Nam sedang berhalusinasi karena terlalu banyak menghisap kronol. Nam pun menjawab dugaan Curtis bahwa batu kronol yang dia kumpulkan sebelumnya tidak digunakan untuk berhalusinasi, tetapi sebagai bahan peledak untuk membuka pintu menuju ke arah keluar kereta kehidupan ini. Tak lama setelah perdebatan mereka berdua, seorang wanita keluar dari pintu tempat Wilford berada dan menembakkan senjata ke arah Nam. Ternyata wanita tersebut merupakan orang suruhan dari Wilford yang mengantarkan pesan untuk Curtis agar dapat makan malam bersamanya. Wanita itu pun mengajak Curtis untuk masuk ke dalam untuk menemui Wilford. Setelah melewati perjalanan panjang pada setiap gerbang dan banyak kehilangan rekan-rekannya, Curtis pun akhirnya dapat bertemu dengan Wilford, yang merupakan pencipta kereta kehidupan ini. Di sini Wilford pun menjelaskan tentang semua hal yang terjadi di kereta api ini. Dari peristiwa tentang kehidupan manusia di gerbong terakhir, sampai dengan mengapa mereka harus melakukan hal yang sangat keji. Wilford pun mengatakan kepada Curtis, bahwa kita semua merupakan tahanan dan terjebak dalam kereta kehidupan ini. Kereta kehidupan ini merupakan satu-satunya ekosistem yang bisa mendukung kehidupan dari bumi yang membeku di luar sana. Untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan ada di dalamnya, seperti air, udara, cadangan makanan, serta populasi. Maka mereka harus membuat sebuah solusi yang radikal, yaitu dengan cara mengurangi jumlah populasi manusia secara drastis. Jika tidak, kereta ini akan dipenuhi oleh jumlah populasi yang tak terkendali dan membuat keseimbangan tidak terkontrol. Bahkan Wilford juga mengatakan bahwa revolusi yang dilakukan orang-orang di gerbong terakhir sudah direncanakan olehnya. Mendengar hal ini Curtis pun menjadi putus asa, antara melanjutkan misinya, atau tetap berdiam saja demi keseimbangan manusia di dalam kereta kehidupan ini. Wilford pun mengajak Curtis untuk berdiri di atas mesin kereta kehidupan. Dia meminta Curtis untuk menjadi pemimpin dan mengembani tanggung jawab terhadap populasi dan keseimbangan di dalam kereta api kehidupan ini dengan cara yang dilakukan Wilford sebelum-sebelumnya. Pada saat Curtis sedang putus asa dengan niat revolusinya, Yona anak dari Nam, mencoba mengambil korek api yang akan dia gunakan untuk meledakkan pintu yang ingin dibuka oleh Nam. Ternyata tembakan dari wanita suruhan Wilford tadi tidak berhasil membunuh Nam. Akibat keputusasaan Curtis terhadap misinya, dia pun menolak Yona yang tepat di hadapannya. Yona pun terkejut dan merasakan ada sesuatu di dalam lantai tempat Wilford berada, lalu membuka lantai yang ada di bawahnya. Mereka berdua pun terkejut, karena di bawah lantai tersebut terdapat seorang anak kecil yang sedang dipekerjakan untuk memperbaiki komponen mesin di dalam kereta kehidupan yang mereka ambil dari anak-anak gerbong terakhir. Melihat kejadian itu Curtis pun akhirnya marah, sehingga dia memukul Wilford dan menyuruh Yona untuk meledakkan pintu yang ingin dibuka oleh Nam. Yona pun berlari ke arah bahan peledak yang terbuat dari kronol yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh Nam. Dia berhasil menghidupkan bahan peledak, dan mencoba berlindung dari ledakan tersebut. Akibat dari rusaknya pintu pada gerbong kereta, Curtis dan Nam pun memeluk Yona dan anak kecil tersebut dengan maksud untuk melindunginya dari sebuah ledakan. Dan ledakan pun akhirnya terjadi. Kereta kehidupan yang mengurung mereka sejak bertahun-tahun akhirnya rusak dan terjatuh. Tidak ada satupun manusia yang hidup di dalamnya, kecuali Yona dan anak kecil yang mereka lindungi tadi. Yona mengajak anak kecil tersebut untuk melihat keadaan dunia di luar kereta kehidupan yang telah hancur. Dan ternyata, dugaan dari Nam tadi benar. Es yang menyelimuti bumi ternyata sudah mulai mencair dan melihat seekor beruang kutub di atas bukit yang menandakan bahwa bumi bisa kembali dijadikan tempat untuk berlangsungnya kehidupan.